Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas hidup dan juga kesempatan untuk menjalani hari-hari kita saat ini. Dan pada saat ini saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sadar dan tahu ada suka dan juga ada duka dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami harus jatuh bangun untuk menghadapi semuanya itu. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, walau dalam duka, terlebih dalam suka kami. Karena kami tahu pasti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tetap ada dan memegang tangan kami sampai kapanpun juga. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu, biar apa yang hamba sampaikan pula dapat memberikan kesejukan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan biarlah firman-Mu yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, dan hidup kami pun akan menjadi suatu kesukacitaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-20 di bawah perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson ketika ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda ketika mereka melihat dia. Dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan.
Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, belum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bacaan kita dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai yang ke-20, yang mana di sana bercerita tentang perkawinan Simson dengan seorang gadis Filistin, dan juga di mana saat ia mengadakan pesta, ia memberikan teka-teki kepada orang-orang di sana. Yang mana teka-teki itu berdasarkan pengalaman hidup, cerita hidup yang nyata yang dialami oleh Simson ketika ia menghadapi seekor singa muda, yang mana pada saat itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan cerita kepahlawanan. Cerita bagaimana Simson dengan gagah perkasa menghadapi orang-orang Filistin yang pada saat itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi kalau kita berpikir tentunya ada ketidakcocokan, ada permusuhan antara orang Israel, bangsa Israel dengan orang-orang Filistin pada masa itu. Jadi kalau kita pikirkan, tentu orang tua dari Simson saat Simson mengatakan, "Ambillah seorang gadis Filistin itu karena dia menyukainya menjadi pasangan hidupnya," barang tentu ayah dan ibu daripada Simson menolaknya, bahkan memberikan sanggahan ataupun memberikan pertimbangan kepada anaknya, kenapa tidak mencari orang-orang yang sebangsa saja daripada dengan orang Filistin. Tapi disinilah titik berat daripada firman ini, yakni apa? Bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Saudara, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja dalam setiap perencanaannya. Bisa jadi ia bekerja dalam kesukacitaan kita. Bisa jadi Tuhan juga bekerja dalam kedukaan kita, dalam permasalahan kita yang menurut standar dan ukuran kita manusia itu tidak mungkin, bahkan tidak baik adanya. Tetapi disinilah nilai daripada kuasa Tuhan, bahwa ia bekerja sesuai dengan jalannya, ia bekerja sesuai dengan rencananya, sebab rencana Tuhan adalah rencana dan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Yang kedua, yang mau dikatakan adalah bahwa pilihan akan menentukan masa depan.
Apa yang sudah dipilih dan juga ditetapkan oleh Tuhan melalui kehidupan Simson, maka itu juga yang akan menentukan masa depan apa yang ia lalui. Tahu cerita tentang Simson di mana ia dengan gagah perkasa melawan orang-orang Filistin. Jadi bagaimana Tuhan bekerja dengan cara Tuhan dan bagaimana cara ia memilih itu menentukan masa depan yang ia jalani. Dan demikian apabila kita juga menentukan suatu pilihan, tentulah itu akan menentukan masa depan kita. Jadi hati-hatilah dengan pilihan yang kita buat. Selalu berdoa kepada Tuhan sebelum kita memilih sesuatu. Berpikirlah dengan bijak sebelum kita menetapkan suatu keputusan dan melakukan suatu perbuatan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, pasti ada pertanggung jawabannya. Dan semuanya itu tentu kita juga serahkan dengan pertolongan Tuhan. Ketiga, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam nas ini juga kita melihat adanya tipu daya dan muslihat. Saudara, di sekitar kita mungkin saja kita menjumpai banyak sekali tipu daya, tipu muslihat di sekitar kita. Bahkan tidak jarang kita pun bisa menjadi korban daripada tipu muslihat. Bahkan membuat kehidupan kita hancur akibat tipu muslihat. Jadi saudara, hati-hatilah dengan tipu muslihat. Bisa jadi di sekitar kita ada orang-orang yang demikian. Ada satu pepatah, homo homini lupus. Manusia menjadi serigala kepada sesama manusia. Orang-orang yang seperti ini mereka mengenakan topeng sehingga mereka nampak begitu manis, nampak begitu baik, nampak begitu sempurna dan mendukung kita di depan kita. Tetapi ternyata orang-orang yang seperti ini justru dapat mencelakakan kita. Justru dapat menusuk kita dari belakang. Saudara, kita sekarang harus semakin berhati-hati, apalagi melihat perkembangan zaman di dunia ini, di mana orang bisa jadi mengutamakan kenyamanan dan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Sehingga bisa jadi jatuh di dalam dosa, membuat tipu muslihat untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi mengorbankan orang-orang lain. Saudara, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang dipenuhi dengan tipu daya, tipu muslihat. Kita dikuasai oleh keinginan daging kita dan membuat kita mengabaikan saudara-saudari, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati-hatilah dengan hati kita. Hati-hatilah dengan pikiran kita. Hati-hatilah dengan perkataan dan juga perbuatan kita. Karena apa yang kita lakukan itu akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Karena itu, saudara, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan pilihan yang sudah kita tetapkan. Saudara, biarlah kita senantiasa juga selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Ingat bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera bagi kita. Selamat menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dan percaya bahwa apa yang terjadi selalu ada dalam perlindungan dan juga penyertaan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas setiap pengasihan yang Tuhan tujukan dan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah senantiasa setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mewujud nyata, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menyertai dan memberkati hal-hal yang boleh kami kerjakan. Sehingga apapun juga yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, itu akan membuahkan sukacita dan menjadi
kesukacitaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, biarlah senantiasa dalam seru dan doa harapan kami Tuhan kepadamu. Bahkan kalaupun kami saat ini dalam keadaan bergumul dan hidup dengan permasalahan hidup kami, biarlah kiranya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu menolong dan memberikan kami jalan keluar atas setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam menjalani hari-hari kami, walaupun di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi kasih setiamu melindungi kami, bahkan meluputkan kami dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan juga membuat kami tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku, sehingga kami dapat menjaga diri kami, menjaga orang-orang yang kami kasihi dan siapapun juga yang ada di sekitar kami. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini secara khusus pula kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Makunjung. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di Makunjung. Demikian Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Pendeta, penatua, diakon, bahkan semua orang yang turut terlibat dalam pelayanan untuk pekabaran kabar baik, kabar sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan dalam pergumulan mereka berjemaat, dalam kehidupan mereka berjemaat, bahkan dalam setiap tugas dan panggilan mereka. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa kepada jemaat-Mu yang ada di Makunjung, dan mereka akan menjadi saksi bagaimana betapa besarnya kasih setia Tuhan selalu mengiringi jemaat-Mu yang ada di sana. Dan Engkau akan menjadikan mereka menjadi alat di tangan Tuhan mewartakan kabar sukacita itu. Biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan seru dan doa kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.